Selamat malam teman-teman. Kita happy banget nih. Hari ini Mas Bagus bersedia untuk berkontribusi, menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk ketemu kita semua. Untuk ini juga kali pertamanya teman-teman di Better Life mengenal Mas Bagus. Hmm, aku sebenarnya minta CV-nya Mas Bagus, tapi Mas Bagus bilang udah lama banget nggak update CV. Jadi aku update sesuai dengan yang aku tahu aja ya. Jadi aku pernah ikutan seminar Hoponopononya Mas Bagus di Pluit. Di sana yang aku ingat banget Mas Bagus itu eh, pern- bukan pernah menjadi arsitek ya, tapi memang seorang arsitek, tetapi juga mendalami hipnoterapi dan aku kenalnya Mas Bagus itu sebagai Nkom yang biasanya berkenalan, berkomunikasi dengan binatang-binatang gitu. Nah, hari ini Mas Bagus akan sharing tentang Hoponopono. Nah, untuk waktunya aku persilahkan Mas Bagus. Oke, Terima terima kasih, kasih. terima kasih Mbak Fani. Selamat malam teman-teman semua, salam kenal, uh, selalu sehat, selalu bahagia, selalu damai, selalu tenang, nyaman, dan berkelimpahan untuk teman-teman semua. Uh, Nama saya Bagus, saya dapat baptisan dengan ditambah kata Mas itu dari seorang teman. Uh, jadi sekarang saya pakai nama saya Mas Bagus gitu. Nah, saya basic saya memang saya arsitek. Saya kuliah arsitek dan saya pernah apa namanya menjalani sebagai kontraktor, sebagai supplier. Nah, sekarang arsitek saya masih ada, tapi arsiteknya bukan bukan arsitek bangunan lagi, tapi arsiteknya sekarang adalah hmm, arsitek untuk ngutak-atik otak. Jadi yang saya utak-atik sekarang adalah mindset. Walaupun ya apa namanya untuk bangunan ya saya masih belum tinggalkan karena itu memang dasarnya hidup saya sejak dulu. Lalu saya juga apa namanya praktisi untuk hipnoterapi dan yang masih juga saya jalani sekarang adalah sebagai animal communicator. Saya jadi selain berkomunikasi dengan hewan, saya juga melakukan terapi untuk hewan selain manusia. Saya juga menterapi hewan. Dan mungkin kalau memang hari ini saya diminta untuk membawakan Ho'oponopono, nah salah satu yang membangkitkan apa namanya eh, bukan kemampuan ya, saya nggak berani bilang itu kemampuan, tapi apa namanya hal yang berkaitan dengan kebisaan saya sebagai animal komunikator salah satunya adalah dengan Ho'oponopono ini. Jadi apa namanya itu bangkit pada saat saya mulai menjalankan ini semua. Nah, sebelum sebelum kita lanjut, eh, mungkin lebih baik kita mendengarkan apa namanya satu syair dari Ibu Morna yang memang sering dipakai oleh beliau untuk apa namanya melakukan terapi. Nah, di sini judulnya adalah Saya adalah Aku. Kenapa saya adalah aku? Saya adalah aku di sini adalah tentang penyatuan diri kita, saya, dan sang aku. Siapa sang aku? Sang aku itulah sebenarnya adalah representasi dari ilahi. Yang kalau kita di bahasa Indonesia, aku itu kalau kita lihat di kitab-kitab suci adalah tentang apa namanya tentang Tuhan. Nah, walaupun di kehidupan sehari-hari sekarang bahasa tentang diri kita membahasakan aku itu sudah jamak ya, sudah umum dipakai oleh orang.
Tapi kalau kita mau melihat kembali kepada tata bahasa yang sesungguhnya, aku itu adalah dipakai untuk yang punya kuasa, yang punya kekuatan, yang punya apa namanya kelebihan, sedangkan saya adalah tentang diri kita. Nah, oke, sebelum dilanjut, saya akan bacakan dulu syair ini, tolong diresapi sebagai representasi dari ilahi. Saya adalah aku. Aku keluar dari kehampaan menuju cahaya. Akulah nafas yang memelihara kehidupan. Akulah kekosongan itu, kehampaan yang melampaui segala kesadaran. Aku adalah segalanya. Aku melukis busur pelangiku melintasi perairan. Kesinambungan pikiran dengan segala maknanya. Aku adalah nafas yang masuk dan keluar. Angin yang tidak terlihat dan tidak tersentuh. Materi penciptaan yang tidak dapat didefinisikan. Saya adalah aku. Nah, saya adalah aku. Itu adalah tentang penyatuan diri kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita eh, mungkin mungkin beberapa teman apa namanya sudah sering mendengar yang namanya Ho'oponopono. Kalau kita mau mengupas apa namanya mengupas sejarah Ho'oponopono, sebenarnya yang selama ini dipahami bahwa Ho'oponopono itu berasal dari Hawaii itu agak sedikit keliru. Karena Ho'oponopono sendiri sebenarnya itu sudah dikenal jauh sebelum masuk ke tanah Hawaii. Jadi kalau Ho'oponopono itu masuk ke Hawaii itu kurang lebih sekitar tahun 500 Masehi dan berkembang terus sampai kurang lebih 1300 Masehi. Nah, jauh sebelum itu di dataran Polinesia ini ajaran ini memang berkembang dan kita sangat sangat apa namanya sangat sulit untuk kita mencari tahu asal mulanya itu dari mana. Jadi apa namanya kalau kita meruntut dari Hawaii-nya saja bahwa masuknya ke Hawaii itu adalah dari apa namanya dari Tahiti lalu masuk ke Hawaii. Nah, di Tahiti sendiri itu sudah berkembang jauh sekali sebelum apa namanya tahun Masehi. Nah, tapi kita nggak terlalu perlu untuk kita membahas itu semua karena yang paling penting adalah tentang apa sih isinya si Ho'oponopono ini. Nah, Ho'oponopono adalah tentang bagaimana kita uh, mengembalikan diri kita kepada kesempurnaan. Nah, ini saya kupas sedikit ya mungkin untuk teman-teman yang memang sudah pernah mengetahui tentang Ho'oponopono ya ini sekedar apa namanya pengingat bahwa Ho'oponopono adalah tentang bagaimana kita mengembalikan kepada kesempurnaan hidup kita. Nah, Ho'oponopono sendiri selama ini banyak dikenal dengan empat frasa. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Nah, tapi sebenarnya di luar empat frasa ini itu terdapat banyak sekali frasa lain. Dan memang yang banyak dipahami oleh orang adalah empat frasa ini. Sebagai frasa dasar dari kita menjalankan Ho'oponopono. Ada frasa kelima, ada frasa keenam, ada frasa ketujuh, kesembilan, dan selanjutnya. Tapi kita tidak akan bahas frasa lima dan seterusnya, karena
kita memperdalam dulu 4 frasa utama yang memang selama ini kita kenal. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Yang kalau kita jabarkan sendiri secara sederhana saja, 4 frasa ini kalau dibolak-balik mempunyai energi yang berbeda. Satu contoh, kalau kita selama ini mendengar I love you nomor 1, I am sorry nomor 2, please forgive me nomor 3, thank you nomor 4. Ini adalah frasa tentang healing. Ini adalah frasa tentang kita membersihkan. Nah, kalau dibalik lagi kata-katanya, nomor 1 kita I am sorry, please forgive me yang kedua, I love you yang ketiga, thank you yang keempat. Ini adalah frasa yang punya tujuan untuk memecahkan mental block, memecahkan perasaan-perasaan yang memang mengganggu. Jadi kalau kita mengalami suatu hal, misalnya contoh kata misalnya ditipu oleh orang lain, atau kita mengalami kerinduan tentang sesuatu yang sebenarnya hal itu sulit didapat, misalnya. Nah, kita memecahkan masalah ini adalah dengan frasa tersebut. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. Nah, kita balik lagi. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Itu kita bisa pakai untuk kita melakukan grounding. Atau kalau orang sering bilang earthing. Nah, biasanya kita pakai pada saat kita sakit. Ya, sebelum kita melakukan healingnya, kita baca frasa groundingnya. Dengan posisi kita duduk, letakkan telapak kaki di lantai, usahakan itu bukan di lantai 2 rumah, tapi di lantai 1. Kalau bisa malah lebih baik kita tempelkan di tanah. Nah, kita ucapkan, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Itu untuk kita grounding. Nah, ini adalah kita mengucapkan frasa tanpa kita melakukan sesuatu dalam batin kita. Ini sebagai dasar. Nah, jadi saya kenalkan 3 hal ini. Ya, yang tadi pertama adalah memecahkan masalah atau mental block. Itu adalah dengan, saya ulang lagi, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. Lalu untuk grounding, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Lalu untuk healing, I love you, I am sorry, please forgive me, thank you. Nah, 3 frasa inilah yang saya nggak bisa katakan wajib ya, tapi saya bisa katakan bahwa ini bisa kita pegang untuk kita pakai sehari-hari. Nah, kita lupakan, singkirkan dulu lah, bukan dilupakan ya, tentang frasa-frasa yang lain, tentang pembalikan-pembalikan yang lain, tapi 3 ini saja sebenarnya sudah cukup powerful. Apalagi kalau kita menyadari bahwa uh, ini frasa-frasa ini yang 4 ini tadi pada saat kita ucapkan, kita lakukan apa yang memang menjadi keharusan dalam kita melaksanakan Ho'oponopono. Nah, Ho'oponopono mempunyai mempunyai suatu konsep yang memang mutlak, bahwa saat Anda mendengar, melihat, atau bahkan mengalami peristiwanya,
Anda harus bersedia mengakui bahwa Anda ikut andil terhadap peristiwa itu untuk terjadi. Nah, konsep inilah yang banyak sekali orang sulit untuk menerima. Contoh misalnya, eh, kita melihat satu kemacetan di apa namanya di luar gedung, ya, di luar gedung kita mau pulang atau kita mau pergi meninggalkan gedung tersebut, kita melihat satu kemacetan. Pada saat kita ingin membereskan masalah macet tersebut bagi diri kita, ya, kita harus, kan kita melihat nih macet jalanan di depan kita. Nah, kita harus harus bisa mengakui bahwa macet tersebut saya ikut andil menyebabkan peristiwanya. Nah, ini konsep yang memang di beberapa orang sulit diterima. Loh, saya kan nggak menyebabkan macet tersebut. Saya di dalam gedung. Kenapa saya bisa menyebabkan macet tersebut? Nah, hal ini sebenarnya berkaitan dengan yang namanya aplikasi pikiran. Karena kita sebagai manusia sebenarnya kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita, memberikan tubuh ini yang dipilih oleh soul kita sebagai naungan. Ya, jadi soul kita ini sebenarnya, tubuh kita ini sebenarnya dipilih oleh soul kita. Nah, tubuh yang dipilih oleh soul kita menjadi badan kita saat ini, itu punya banyak sekali aplikasi yang memang sebenarnya kalau kita pahami, itu akan menjadi hal yang mendukung kita untuk menjalani kehidupan ini dengan sangat nyaman. Nah, salah satu yang harus kita pahami adalah tentang aplikasi pikiran. Bahwa saat kita berpikir sesuatu, kita sebenarnya menarik hal itu untuk terjadi. Itu pada saat kita berpikir. Tapi di luar itu ada lagi. Bahwa apa? Pikiran kita punya penyimpanan memori. Nah, penyimpanan memori ini yang sebenarnya harus kita waspadai. Kenapa? Contoh saya umur saya 51 tahun. Nah, dalam kurun waktu 51 tahun, berapa banyak memori yang sudah masuk ke pikiran saya? Berapa banyak hal yang sudah tersimpan dalam pikiran saya? Dibandingkan dengan hal yang saya sadari, memori yang tidak saya sadari jauh lebih banyak, luar biasa lebih banyak. Contoh, pada saat saya misalnya tidur di kereta api misalnya, saya tidur, nggak maksud nguping sama sekali, saya tidur. Atau bahkan saya pakai pakai earphone, saya dengarkan lagu, saya tidur di kereta. Nah, di belakang saya ada orang lagi gosip nih. Wah, kemarin Jakarta gila-gilaan, macetnya luar biasa. Gua mau pulang begini, 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 begini. Mau keluar kantor nggak bisa. Mau sampai jam segini, oh, pokoknya gosip tentang macet. Nah, saya tidur. Tapi, tubuh ini punya keluar biasaan. Yaitu apa? Apa yang dibicarakan orang yang di belakang saya itu terekam. Memorinya masuk. Nah, itu baru satu hal. Belum lagi misalnya, saya pernah membaca, wah, Jakarta macet gara-gara kejadian anu. Jakarta macet gara-gara kejadian anu. Ada demo anu. Ada kejadian apa namanya? Buruh turun ke jalan gini gini begini. Macet total gini gini gini, banjir gini begini begini. Nah,
Itu kan memori itu masuk terus selama ini. Membaca, mendengar. Nah, akhirnya pada saat energinya sudah solid, karena kan si berita ini akan berkumpul di satu tempat yang sama di pikiran kita, di memori kita. Begitu energinya sudah solid, dia akan mulai aktif bekerja dan menyesuaikan diri dengan siapa? Dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, yang punya memori tentang macet, yang punya memori tentang jalanan macet, bukan cuma saya. Di samping kanan saya, di samping kiri saya, di orang-orang yang ada di atas, di gedung-gedung, di lantai-lantai yang atas, semua punya memori yang sama. Nah, jadi pada saat energinya solid, itulah yang terbentuk di depan kita, jalanan macet. Nah, ini yang harus kita pahami. Mengapa kalau kita mau mengurai masalah dengan Ho'oponopono, kita harus bersedia mengakui tentang apa? Tentang keikutsertaan kita terhadap kejadian yang kita lihat, kita dengar, atau bahkan kita alami sendiri. Nah, ini yang kita harus pahami. Banyak eh, banyak sekali klien yang memang berdebat dengan saya karena sulit menerima konsep ini bahwa kok saya ikut andil sih? Kan saya kan duduk di sini. Kejadiannya di situ. Tapi ya itulah syaratnya. Kalau kita mau membersihkan, akui. Akui bahwa kita ikut andil. Nah, satu contoh eh Ho'oponopono ini bisa untuk kita pakai dalam kita menyelesaikan masalah kita. Suatu ketika saya pernah mau berangkat dengan istri saya ke Garut. Nah, karena istri saya masih ada klien, ya, masih ada pasien. Istri saya kebetulan dokter kecantikan, jadi eh, pasien nggak bisa ditangani dengan sembrono, nggak bisa cepet-cepet, harus pelan-pelan. Nah, akhirnya kita waktu itu baru mulai keluar klinik dari Kemang, itu hari kerja, itu sekitar jam 5 sore. Nah, bagi yang tahu Jakarta, ya bisa bayangkan sendiri, situasi macetnya seperti apa. Nah, keluar dari klinik, istri saya bilang, Mas, lapar. Saya belum makan dari siang. Pasien full. Oke, makan dulu. Ya sudah, makan dulu. Kita makan. Setengah 6 sore, ada satu teman yang sudah sampai di Cipularang. Rick, macet loh. Buruan. Acaranya jam setengah 10. Mulai. Acara di Garut setengah 10. Yang satu lagi, sudah hampir keluar Cipularang. Sudah mengarah ke Garut, sudah keluar dari Bandung. Buruan, macet banget di mana-mana. Saya bilang sama istri saya, ya sudah, nikmatin aja. Telat ya telat. Nah, kita selesai makan itu hampir jam 6. Terus kita keluar, ya sudah masuk tol. Ya, tahu sendiri jam 6 di jalan tol Simatupang seperti apa. Nah, saya masih manusia normal. Di arah Cikampek, saya sempat terpancing emosi. Karena jalanan luar biasa macet dan orang saling sodok. Saya sempat terpancing emosi, saya sempat gedor kaca mobil. Karena di samping saya itu mepet luar biasa dan dia nggak mau ngalah. Padahal udah jelas moncong mobil saya itu sudah lebih duluan, tapi dia paksa terus. Saya gedor kaca mobil. Nah, istri saya mengingatkan, Mas, kok lupa? Saya langsung diem. Ya ampun Tuhan.
maafkan saya bilang. Saya minta maaf, saya salah. Saya marah, saya salah, dan maafkan saya sudah ikut membuat macet ini, sudah membuat berantakannya jalan ini. Maafkan saya. Nah, di situ saya minta ke istri saya untuk tolong tidur. Saya setel musik Ho'oponopono. Saya diam sebentar sambil tetap jalan, pelan-pelan ngerayap. Saya lakukan. Saya ambil tanggung jawab saya pada saat saya melihat kemacetan yang luar biasa itu, bahwa saya ikut andil terhadap ini semua. Dan saya ingin masalah ini selesai bagi saya. Dan saya nggak berpikir apa-apa lagi, saya lantunkan terus Ho'oponopononya. I love you, I'm sorry, please forgive me, nah thank you. I love you, I'm sorry, please forgive me, nah thank you. Terus saya lantunkan. Apa yang terjadi? Saya benar-benar saya tidak berpikir apapun setelah kejadian saya diingatkan oleh istri saya. Jam 9 kurang 10 saya sampai di lokasi di Garut, yang saya sendiri nggak tahu kenapa bisa secepat itu. Dan dua teman yang pada saat kita jam 5 masih di restoran, jam 5 lewat masih di restoran, dua teman itu sudah, satu hampir sampai Bandung, satu lagi sudah keluar dari Bandung, dua teman itu belum sampai di Garut. Boleh tanya sama istri saya kalau nanti ketemu. Ini kejadian yang benar-benar di luar nalar saya, kejadian yang benar-benar di luar daya pikir saya, tapi ini terjadi. Pada saat kita benar-benar mengambil tanggung jawabnya untuk masalah yang kita lihat dan kita hadapi, penyelesaiannya diberikan. Yang penting kita tidak, oh sebentar, istri saya pulang, saya buka pintu sebentar. Sorry, sorry. Nah, yang penting pada saat kita menjalankan Ho'oponopononya untuk kita melakukan pembersihan tersebut, jangan berpikir apapun. Jangan merekayasa suatu permintaan. Jangan merekayasa suatu kejadian yang kita inginkan. Jangan. Lakukan mengambil tanggung jawab. Lakukan mengakui kesalahan. Lantunkan Ho'oponopononya dan jangan berpikir lagi. Ini kejadian yang sangat-sangat-sangat luar biasa. Dan di luar daripada itu banyak sekali kejadian yang terjadi dalam hidup saya yang memang itu di luar akal, di luar nalar. Nah, tapi yang bisa saya bagikan ini perjalanan ke Garut dari Kemang sampai di Garut itu kita bisa melewati teman-teman yang sudah duluan hampir sampai dan kita nggak tahu kita nyalipnya di mana. Nah, jadi ini adalah ilustrasi, ini contoh betapa pada saat kita menjalankan ini semua, kita dapat meraih atau kita mencapai penyelesaian terhadap hal yang memang mengganggu hidup kita atau kita rasakan menjadi ganjalan dalam hidup kita. Nah, jadi syaratnya kita harus pahami. Yang tadi, saya ulang, saat melihat, mendengar, atau bahkan mengalami peristiwanya, kita harus bersedia mengakui bahwa kita bertanggung jawab. Ambil tanggung jawabnya. Akui kekeliruannya bahwa kita juga menyebabkan hal itu terjadi. Poinnya di situ. Tapi ini tantangannya. Karena banyak sekali teman-teman yang sulit untuk menerima hal seperti ini. Nah, ini yang harus kita latih.
Nah, gimana sih kita bisa uh, berlatih untuk apa namanya kita melakukan pengampunan ini untuk apa namanya untuk masalah kita. Nah, satu yang perlu dipahami juga, Ho'oponopono adalah proses pengampunan yang memang sangat kuat. Dan saat ini saya rasakan saya belum menemukan proses pengampunan lain yang jauh lebih kuat daripada Ho'oponopono. Nah, tapi harus dipahami, proses pengampunan ini bukan tentang kita mengampuni orang lain. Bukan tentang kita memaafkan atau menerima kejadian yang dibuat oleh orang lain. Yang kita harus lakukan adalah kita meminta ampun terhadap Tuhan, alam semesta, dan diri kita sendiri, bahwa kitalah yang menyebabkan peristiwa tersebut berdasarkan yang tadi tentang pikiran yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini yang harus kita latih. Kita harus biasakan. Karena biasanya pengampunan itu dituntunkan untuk kita mengampuni orang lain. Pengampunan itu kita dituntunkan untuk kita melihatnya keluar. Nah, di prinsip Ho'oponopono, kita melihatnya bukan di luar, tapi ke dalam. Kita melihatnya ke dalam diri kita. Apa yang ada di luar itu penyebabnya adalah di sini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang terjadi dalam hidup kita, penyebabnya ada di sini. Penyebabnya ada dalam diri kita. Nah, itulah yang harus kita latih. Jadi bukan mengampuni orang lain, tapi minta ampun dan ampuni diri kita. Karena sudah membuat itu. Itunya apa? Ya segala hal. Dan jangan kaget, pada saat kita sudah mulai mampu untuk kita melakukan pengampunan terhadap suatu kejadian, akan muncul kejadian-kejadian lain yang memang harus dibersihkan. Contoh, saya punya klien, ya ada beberapa klien ya yang punya usaha. Nah, usahanya ini bukan usaha ecek-ecek, ya. Kalau saya bilang bukan usaha ecek-ecek, karena ada yang punya pabrik, ada yang punya apa namanya percetakan. Nah, ini kan suatu hal yang besar. Nah, beberapa klien ini punya masalah bahwa mereka mengalami punya hutang. Usaha berjalan, omsetnya bagus, tapi hutang semakin menumpuk. Bahkan sampai apa namanya jutaan dolar, sampai miliaran. Ada yang di atas 50 miliar, ada yang di atas 100 miliar. Mereka minta terapi ke saya. Nah, oke, saya tanya dulu, yang mau diterapi apa? Mentalnya atau tentang pabriknya? Nah, mereka membalikan kepada saya. Yang mana dulu, Mas, yang penting? Saya katakan, oke, kalau memang dikembalikan kepada saya, yang penting adalah mentalnya dulu beresin. Oke, kita terapi mentalnya. Nah, setelah mentalnya diterapi, saya kasih Ho'oponopono untuk pabriknya. Apa yang menjadi kendala? Apa yang menjadi penyebab di pabrik itu? Saya minta mereka lakukan Ho'oponopononya. Apa yang terjadi?
Contoh satu kasus di satu pabrik, saya nggak berani sebutkan pabrik apa. Begitu ownernya bisa melakukan Ho'oponopononya, jadi bukan satu pabrik aja, ini ada beberapa pabrik. Tapi begitu ownernya bisa melakukan Ho'oponopononya dan mengakui bahwa kerusakan yang terjadi di dalam pabrik tersebut adalah karena ulah mereka sendiri. Satu pabrik muncul GM-nya, ternyata mengatur begini. GM-nya punya anak buah yang sudah diatur sedemikian rupa, bekerja sama dengan preman, melakukan pemalakan terhadap supplier-supplier, terhadap rekanan-rekanan pabrik. Muncul semuanya, borok-boroknya muncul. Dan tanpa dipecat, mereka yang menjadi biang kerok di pabrik tersebut mengundurkan diri. Satu pabrik sangat cepat, itu hanya 2 minggu setelah ownernya bisa melakukan Ho'oponopononya untuk diri mereka sendiri. Hanya 2 minggu. Orang-orang yang menjadi biang kerok terhadap kerusakan di pabrik ini mengundurkan diri. Saya hanya pesan kepada ownernya bahwa jangan diberikan penalti. Lakukan sesuai dengan apa yang menjadi peraturan Depnaker. Kalau memang harus dikasih dikasih pesangon, ya berikanlah pesangon. Tapi kita syukuri bahwa pada saat mereka ternyata boroknya kelihatan, mereka keluar dari pabrik tanpa harus kita yang memecat. Nah, selesai satu masalah. Penyebabnya, biang keroknya keluar. Tapi masalah baru muncul lagi. Apa? Bagaimana mengatasi hutang yang sudah timbul? Ada yang sekian puluh miliar. Ada yang di atas 100 miliar. Ada yang 20 miliaran. Nah, ini tantangan baru lagi. Sanggup atau tidak si owner mengakui bahwa hutang ini terbentuk mereka yang bikin. Kalau tadi mungkin lebih mudah mereka mengambil tanggung jawabnya, yaitu apa? Saya yang keliru merekrut karyawan. Saya yang punya kekeliruan dalam menerapkan SOP tentang perekrutan karyawan. Mungkin mereka mudah untuk bisa melakukan ho'oponopononya. Tapi begitu ini sudah selesai, mereka dihadapkan lagi dengan masalah baru, yaitu apa? Hutang. Sanggup nggak mengambil tanggung jawab bahwa hutang ini terbentuk akibat diri kita sendiri? Tantangan baru. Nah, jadi dengan ilustrasi ini, saya harap teman-teman punya gambaran bahwa pada saat kita sudah berhasil menyelesaikan satu masalah, jangan terlalu happy. Jangan terlalu berbunga-bunga bahwa saya sudah berhasil. No, jangan. Karena apa? Selesai satu masalah, akan muncul masalah lain. Karena apa? Kan memori kita menyimpan segitu banyak hal. Kalau yang positif nggak masalah, tapi kan banyak yang negatif. Nah, satu selesai, muncul lagi. Satu selesai, muncul lagi yang lain. Satu selesai, muncul lagi yang lain. Dan biasanya tingkatannya akan semakin berat. Ini juga tantangan pada saat kita mempelajari Ho'oponopono. Nah, kalau kita memang mau memahami, mengerti, dan menjalankan Ho'oponopono, nah ini juga kita harus pegang.
bahwa tidak selamanya kita itu dengan sangat mudah. Karena masalah yang akan muncul itu yang semakin lama semakin kok begini ya, kok begini ya, kok rasanya begini ya, saya nggak pernah begini ya, tapi kok ini muncul ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu jangan dimunculkan. Jangan dimunculkan. Dan satu kebiasaan kita orang Indonesia, misal, saya sudah bisa menerima tentang misalnya sakit hati saya terhadap ayah saya, misalnya. Nah, ada satu kebiasaan di orang Indonesia adalah suka membahas berulang. Wah, Mas, eh kayaknya saya sekarang perasaan saya sama bapak sama ibu saya lebih lebih enak ya, lebih nyaman ya, nggak kayak dulu ya. Sama adik saya juga, sama teman-teman saya juga begitu, Mas. Saya tuh sekarang lebih enak, Mas. Jangan pernah dibahas ulang. Kenapa? Pada saat kita membahas ulang, kita membangkitkan lagi apa yang sebenarnya sedang kita untuk buang. Kita udah bisa menerima nih. Kita sudah merasa terbebas dari perasaan bersalah, perasaan kesal, perasaan jengkel, perasaan marah, dan lain sebagainya. Jangan pernah dibahas. Kebiasaan kita orang Indonesia, kita sering membahas ulang. Nah, pada saat membahas ulang, kita membentuk lagi apa yang sudah kita hancurkan. Jadi masalahnya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, nggak selesai-selesai. Ini juga harus kita pahami. Jadi pada saat kita merasa bahwa oke, yang ini sudah selesai. Kalau sudah selesai ya sudah. Namanya kan sudah selesai. Apa yang mau dibahas? Kan sudah selesai. Namanya sudah selesai, ya sudah. Tinggalkan. Kita beresin yang lain. Kita selesaikan yang lain. Nah, ini juga harus kita pahami. Jangan pernah membahas apapun yang kita rasa sudah selesai. Karena ini akan menarik lagi untuk kejadiannya muncul. Oke? Nah, lalu bagaimana sih kita dengan Ho'oponopono ini, kita bisa melakukan bahwa dengan pengampunan ini kita punya rasa penerimaan yang baik terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Karena biasanya eh, kita sebagai manusia selalu terbentur dengan yang namanya kejadian yang muncul dalam keseharian itu yang mengganggu. Nah, gimana sih supaya kita bisa menerima sehingga akhirnya kita eh, selaras hidup kita, tenang, nyaman, bahagia, damai itu bisa kita dapat. Nah, ada latihan-latihan, ada pemahaman-pemahaman yang mungkin teman-teman juga harus perhatikan. Selain kita menjalankan dan apa namanya melakukan empat frasanya itu tadi, nah ada hal penting yang harus dipahami juga untuk kita melatih diri sehingga akhirnya kita punya penerimaan yang baik terhadap apa yang memang hadir dalam hidup kita. Nah, satu yang teman-teman bisa catat adalah syukur. Kenapa syukur? Pada saat kita bisa bersyukur terhadap apa yang kita dapat, kita menjadi membangun suatu energi penerimaan. Nah, yang disyukuri itu apa? Segala hal. Sakit pun kita harus syukuri.
Karena sakit juga itu pengingat. Nah, kita nggak usah ngomong yang negatif dulu. Kita ngomong yang baik-baik dulu deh. Apa sih yang pertama kali yang kita harus syukuri dalam hidup kita? Nafas. Seberapa sering kita bersyukur dan berterima kasih untuk nafas yang sudah diberikan sejak kita di dalam kandungan, bernafas melalui ibu kita dilahirkan, bernafas sendiri sampai hari ini. Seberapa sering kita mengucapkan terima kasih Tuhan atas nafas yang sudah Tuhan berikan kepada saya sebagai energi kehidupan. Sejak saya di dalam kandungan, dilahirkan, dan sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Seberapa sering? Mulai hari ini, lakukan sesering mungkin. Minimal 1 kali 1 hari aja. Terima kasih Tuhan atas nafas yang Tuhan sudah berikan sebagai energi kehidupan. Coba, nggak usah nafas kita. Hidup nggak? 15 menit manusia tidak bernafas. Selesai. Kuasa kematian diberikan. Kita sakit. Pakai selang oksigen. Dibantu oleh rumah sakit. Begitu selesai, kita keluar, kita sudah sehat lagi, sudah sembuh, dinyatakan sembuh, keluar tagihan bil sekian ratus ribu atau sekian juta rupiah pemakaian oksigen. Itu cuma berapa hari? Sekarang bayangkan, kita bernafas sejak kecil sampai hari ini. Berapa banyak daya hidup yang kita sudah pakai? Pernahkah Tuhan menagih? Pernahkah Tuhan meminta bayaran? Tidak. Tuhan hanya minta diakui bahwa dia memberikan berkat, salah satu berkatnya melalui nafas yang memang sudah diprogram menjadi bagian dalam hidup kita, menjadi bagian dalam tubuh kita. Itu salah satu aplikasi yang Tuhan sudah berikan, aplikasi nafas. Lalu, bersyukur apa lagi yang paling penting selain nafas? Bersyukur terhadap tubuh. Tubuh ini adalah bait Allah. Itu adalah bahasa yang mungkin banyak disebut oleh orang Kristen. Tapi di sini kita tidak bicara agama. Tidak. Di pemahaman Jawa kuno pun disebutkan bahwa tubuh ini adalah rumah Sang Pencipta. Mereka mengakui, orang Jawa kuno mengakui, tubuh ini adalah bait Allah. Kalau tubuh ini adalah bait Allah, berarti apa yang bekerja dalam tubuh ini? Energi kehidupan. Siapa yang bawa energi kehidupan? Nah, ini kita bahas di yang berikutnya. Tapi saya buka sedikit, bahwa tubuh ini terdiri dari 3 hal. Tubuh fisik yang terlihat, soul yang ada di dalam, dan higher self orang bilang, itu yang membawa 3 kuasa dalam hidup kita. Kuasa apa? Kuasa hidup, kuasa berkat, dan kuasa mati. Nah, ini kita bahas nanti. Nah,
Seberapa sering kita bersyukur untuk tubuh kita? Ini juga kita harus jadikan pemahaman dan kebiasaan. Bersyukur dan berterima kasih terhadap tubuh. Tubuh kita bekerja loh buat kita 24 jam satu hari. 7 hari seminggu. 365 hari dalam satu tahun. Dikali sekian tahun hidup kita. Jadi, jangan lupa nyuguh. Tahu nyuguh? Banyak yang bilang, ngapain mas nyuguh? Nyuguh itu nggak boleh. Loh, kata siapa nyuguh nggak boleh? Kita makan itu nyuguh. Kita minum itu nyuguh. Lah kan kita haus. Itu nyuguh. Nyuguh ke siapa? Tubuh kita. Kita hargai tubuh. Begitu nyium bau ketek, kita semprot minyak wangi. Nyuguh. Jadi nggak ada nyuguh yang jelek. Ruangan. Bau apek. Kita kan pasti nggak nyaman. Bakar dupa wangi. Semprot minyak wangi. Mas nyuguh nggak boleh mas. Kata siapa? Nyuguh. Menjamu. Memberikan kontribusi. Nah ini kita agak keluar sedikit. Jadi saya jadi ketawa karena sering kali saya di debat orang narok dupa, mas itu nggak boleh loh kata siapa? Saya bakar dupa satu, saya letakkan di apa namanya di satu pojok ruangan. Saya niatannya adalah mempersembahkan wangi-wangian ini untuk ruangan yang saya tempati dan alam sekitar. Saya bakar tiga. Secara pengetahuan tahu, tiga dupa adalah kita tujukan untuk sang pencipta. Ya saya ikutin, toh baik. Saya taruh tiga dupa itu yang saya nyalakan di atas. Dengan niatan apa? Tuhan, ini wangi-wangian saya persembahkan buat Tuhan, buat kamu sang pencipta. Kenapa nggak boleh? Kita ngasih wangi-wangi kok buat Tuhan. Bukan ngasih yang jelek. Jadi kenapa nggak boleh nyuguh? Nah, buat body kita, untuk tubuh kita, ya nyuguh juga. Tidur yang baik, sesuai dengan kebutuhan. Istirahat yang cukup. Makan, minum, nyuguh. Mandi itu juga nyuguh. Pakai minyak wangi, nyuguh. Nah kalau bau ketek, kita naik bis, pegangan pegangan apa namanya? Pegangan besi di atas. Ini bau ketek. Kita nyuguhin bau ketek sama orang sekitar. Apa nggak disumpahin kita? Tapi coba begitu kelek kita wangi, kita begini. Nggak ada orang yang nggak senyum. Nah, jadi hargai tubuh kita. Hargai tubuh kita. Jadi jangan salahkan siapapun pada saat misalnya orang mengabaikan makan. Ya sakit mah. Orang mengabaikan istirahat. Iya badannya kumel, kucel, pucet. Minumnya nggak pernah minum air bening. Soda terus. Ya lambungnya kena. Iya heparnya kena. Iya ginjalnya kena. Dan jangan salah. Walaupun kesenangan itu juga nyuguh, tapi jangan terlalu bersenang-senang. Contoh, ke diskotik. Oke, boleh. Minum minuman keras. Silahkan. Selama bodinya senang. Tapi bukan tiap hari. Karena apa?
dugeman malam, minum minuman keras, lakuin tiap hari, ya badannya lama-lama ngambek. Nah, jadi bersyukur dan berterima kasih. Ucapkan, pakai bahasa sendiri aja. Ini adalah latihan untuk kita melakukan Ho'oponopono. Saya berterima kasih untuk tubuh saya yang selalu sehat, yang selalu kuat, yang selalu lengkap, dan selalu sempurna. Terima kasih sudah mendukung kehidupan saya. Sejak saya menjadi janin, dilahirkan, dan sampai hari ini. Terima kasih. Dia bakalan senang. Bakal senang. Dan dia akan menarik rezeki. Karena salah satu wadah berkat, ini kan tubuh kita. Pada saat tubuh kita happy, wadahnya akan semakin terbuka. Berkat akan semakin banyak. Kalau tubuhnya nggak bagus, wadahnya runtuh. Gimana berkatnya mau turun? Sayangi tubuh. Nah, berkaitan dengan tubuh, juga lakukan minta maaf. Saya juga meminta maaf kepada tubuh saya sendiri. Bahwa saya masih mengabaikan istirahat. Kurang istirahat, kadang makan terlambat. Apa aja yang kita rasakan bahwa itu adalah uh, tidak baik untuk tubuh kita. Ucapkan, minta maaf. Sama dia nih, sama si body kita. Nah, setelah tubuh, jangan pernah lupa. Di dalam tubuh ada yang namanya organ. Ucapkan. Saya juga berterima kasih terhadap organ dalam tubuh saya. Semuanya. Yang sudah mendukung segala kehidupan saya. Sejak saya dalam kandungan, dilahirkan dan sampai hari ini. Terima kasih sudah mendukung hidup saya. Dan saya meminta maaf seandainya ada kekeliruan yang telah saya lakukan sehingga akhirnya menyebabkan ada organ dalam tubuh saya yang terluka atau sakit. Ucapkan. Ucapkan aja. Nah, kalau kita punya vonis nih bahwa ada organ yang memang sedang bermasalah, misal lambung deh, paling banyak ya, lambung. Ya udah, setelah tadi syukur dan permintaan maaf terhadap tubuh, lalu syukur dan permintaan maaf terhadap organ tubuh. Nah, yang lagi sakit apa? Lambung. Ucapkan. Saya berterima kasih terhadap lambung saya. Selama ini sudah mendukung hidup saya, sejak saya dalam kandungan, dilahirkan, dan sampai hari ini. Dan saya meminta maaf karena kekeliruan saya. Nah, Ho'oponopononya jalan di sini. Karena kekeliruan saya menyebabkan organ lambung saya mengalami masalah. Saya menyesal, saya minta maaf. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Ucapkan berulang. Nah, ini adalah latihan-latihan yang kita bisa lakukan. Terus lakukan. Lalu yang ketiga, yang terpenting. Tadi nafas. Kedua tubuh. Berikut perangkatnya. Yang ketiga adalah berkat terbaik. Apa sih berkat terbaik? Berkat terbaik adalah apa yang memang selama ini sudah kita dapatkan. Selama ini kita banyak meminta. Tuhan, saya minta A.
Tuhan saya minta B, Tuhan saya minta C, Tuhan saya minta D. Apakah harus diucapkan atau bisa dibatin? Mengucapkannya boleh, bersuara boleh dalam hati, bebas. Nggak, kita nggak perlu setting macam-macam. Yang nyaman. Boleh bersuara. Kalau kita lagi sendiri di kamar ya bersuara nggak ada masalah. Tapi kalau mungkin lagi di ruang yang banyak orang ya mungkin kita dalam hati nggak masalah. Mana yang nyaman? Nah, kembali lagi berkat terbaik. Berkat terbaik adalah hal yang selama ini kita sudah dapat. Nah, rata-rata orang cuma mengucapkan terima kasih saya sudah dapat A, terima kasih saya sudah dapat B. Tapi coba diingat-ingat, saat kita mendapatkan hal yang menyakitkan, berapa kali diingat? Nggak usah deh tentang hal yang macam-macam. Kita dikatain orang aja. Brengsek lu. Lu nggak bisa dipercaya. Monyet lu. Itu hati kita rasanya gimana? Dan terus kita ingat. Kenapa? Pada saat kita dapat duit 1 juta atau 2 juta atau 20 juta. Rezeki. Dapat proyek. Kenapa nggak diingat-ingat terus? Dapat yang jelek diingat terus. Yang menyakitkan diingat terus. Secara aplikasi pikiran, itu kan berarti kita tarik terus. Jadi muncul terus. Nah, kenapa nggak malah yang baik itu yang kita ingat terus? Yang menyenangkan itulah yang kita ingat terus. Supaya yang buruk, stop, kita bersihin malah pakai hoponopononya, dan kita tarik terus. Proyek baru, uang baru, kebaikan-kebaikan baru, berkat-berkat lain. Ini kekeliruan-kekeliruan yang seringkali menjadi hambatan dalam hidup kita. Nah, apa namanya? Selama ini kita kalau berkaitan dengan syukur, nah, jadi ini sekarang saya buka sedikit apa namanya? Tentang teknik bersyukur tapi yang basic aja. Eh Selama ini kan kalau kita belajar agama, kita kan memang selalu diminta untuk jangan pernah lupa bersyukur. Jangan pernah lupa bersyukur. Terus bersyukur untuk apapun yang kita dapat. Nah, eh, dan selama ini kita tidak pernah, ya kan, kalau kita belajar agama itu kita tidak pernah dituntunkan tentang bagaimana eh, kita melakukan syukur yang paling tepat, yang paling baik itu seperti apa. Nah, yang perlu dipahami adalah pada saat kalau kita melakukan syukur, kita harus melakukan syukur itu dengan pola tertentu. Nah, pola yang paling dasar adalah buka dengan kata-kata eh, terima kasih kepada Tuhan. Kedua, ucapkan apa yang mau disyukuri. Tutup dengan terima kasih lagi. Nah, sorry, teman-teman kalau mengulang frasa ini, oke, nanti kalau masih ada waktu saya ulang tentang frasanya. Tapi kalau memang nanti waktunya terlalu mepet, mungkin kan nanti ada recordingnya, jadi teman-teman bisa bisa mengulang melalui rekamannya tentang frasa tersebut. Oke? Nah, ini berkaitan dengan syukur tadi. Jadi kita kalau kita misalnya nih dapat hadiah deh, dapat hadiah ulang tahun. Kan biasanya cuma terima kasih Tuhan, saya dapat hadiah ulang tahun.
Nah, ucapkan syukur dengan memakai tekniknya adalah terima kasih Tuhan, saya dapat hadiah ulang tahun. Terima kasih Tuhan. Jadi dibuka dan ditutup dengan kata-kata terima kasih. Nah, dengan teknik ini orang zaman dulu ya, orang zaman dulu sudah memahami ini gitu. Dengan teknik ini, syukur kita akan kembali sekian kali lipat. Jadi besok-besok kita dapat lagi yang lebih banyak, atau lebih besar, atau lebih bernilai. Jadi terima kasih Tuhan, saya dapat ini, terima kasih Tuhan. Nah, ini jangan pernah lupa. Dan syukur bisa kita pakai sebagai doa. Kan orang berdoa itu meminta. Nah, kalau orang meminta selama ini, ya, ini juga teknik Ho'oponopono sebenarnya. Orang meminta selama ini adalah dengan mengucapkan, Tuhan saya mau gaji saya naik. Tuhan saya mau suami saya eh, Tuhan saya mau begini. Tuhan saya mau begini. Berapa banyak doa tersebut terkabul? Dan kenapa doa tersebut jadi nggak terkabul? Karena ini energi dari permintaan kita itu mendikte. Memang kita dituntun untuk mintalah maka kau akan diberi. Di agama manapun itu ada. Oke, minta maka kau akan diberi. Tapi pada saat meminta, kita harus tahu kita minta itu sama siapa. Kita kan minta sama Sang Pencipta. Kita minta sama alam semesta. Nah, pakai juga dasar hukumnya, yaitu apa? Tuhan dan alam semesta tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi mintanya nggak perlu panjang lebar. Doanya yang sampai setengah jam, 1 jam. Cukup kita minta. Terima kasih Tuhan, saya sudah mendapat yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Misal, kita pengen omset kita naik toko. Ya. Terima kasih Tuhan, omset dari toko saya mencapai hasil yang terbaik menurut kehendakmu. Terima kasih Tuhan. Udah, nggak usah minta macam-macam lagi. Dan bahkan syukur juga bisa dipakai untuk kita meminta pada saat kita sakit. Nah, tapi ngomongnya juga jangan keliru. Biasanya kita akan bilang, terima kasih Tuhan. Ya kita paham nih tentang urutannya. Terima kasih sebagai awal dan penutup. Permintaan di tengah. Terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Dengan kita memahami bahwa kita mengucapkannya yang positif. Kita merasa bahwa saya sudah sembuh adalah kata-kata yang positif. Nah, tapi kita juga harus sadar di sini bahwa kata-katanya keliru. Sudah sembuh itu adalah energinya negatif. Sudah sembuh kan artinya berarti apa? Sedang sakit. Jadi kita harus bilangnya, terima kasih Tuhan, saya sehat. Saya selalu sehat. Terima kasih Tuhan. Untuk anak atau suami yang lagi sakit atau istri yang lagi sakit. Mereka lagi tidur nih. Tidur, kita lihat aja. Ucapkan dalam hati. Terima kasih Tuhan, anak saya selalu sehat. Terima kasih Tuhan. Lakukan ho'oponopononya.
I love you. I thank you. Maafkan saya sudah menyebabkan dia sakit. I love you. I'm sorry. Please forgive me and I thank you. Nah, ini adalah tentang syukur yang sebenarnya menjadi bagian dari Ho'oponopono. Tapi tidak banyak kita mendapati bahwa itu dibuka. Nah, jadi syukur ini kita lakukan sebagai latihan untuk proses menaikkan kesadaran diri kita kepada penerimaan bahwa kita dapat mengambil tanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Ini kita jadikan latihan. Pengen yang macam-macam dulu. Ini aja dulu. 4 frasa dengan 3 kombinasi yang tadi. I'm sorry, please forgive me. I love you, thank you. Itu atau memecahkan masalah atau memecahkan belief negatif. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. Grounding. Sedang sakit, sedang penat, banyak pikiran. Healing adalah I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. 3 ini aja dulu. Berubah hidup kita. Satu klien saya di Singapura, pada saat kontak pertama minta diterapi untuk siap menghadapi kematian. Karena apa? Kanker payudara sudah menyebar ke beberapa tempat, dan kanker payudaranya stadium 4. Keluarga udah berkumpul di Singapura. Si ibu tersebut minta diterapi untuk dia siap menghadapi kematian. Nah, singkat kata, oke mas, saya sudah nyaman, saya udah nggak takut mati lagi, saya udah nggak takut untuk meninggal mas. Dan saat ini saya melihat anak-anak berkumpul, keluarga berkumpul, saya happy. Kasih kayak saya sesuatu untuk saya lakukan, dia bilang. Tolong berikan saya sesuatu untuk saya lakukan. Oke. Saya bilang, siap nggak jadi, saya tanya, siap nggak jadi orang gila? Dia bingung. Tapi, ya karena mungkin udah minta, dia jawab, iya deh mas. Oke, kalau siap jadi orang gila, tolong mulai besok, pagi bangun setengah 6, jam 6 kurang seperempat, sudah harus ada di taman. Cari pohon besar. Cari pohon besar minimal seukuran pinggang ibu. Lakukan antara rentang waktunya 6 kurang seperempat sampai 6 lewat seperempat. Oke. Yang harus dilakukan adalah peluk pohon. Peluk pohonnya. Lepas alas kaki, peluk pohonnya. Rentang waktu antara 6 kurang seperempat sampai 6 lewat seperempat. Setengah jam. Cukup lakukan 10 menit. Lebih boleh, kurang nggak apa-apa. Tapi kalau bisa 10 menit minimal. Dia lakukan. Dan ucapannya adalah bersyukur dan berterima kasih terhadap si pohon. Bahwa pohon tersebut sudah membantu kehidupan manusia dengan memberikan karbon dioksida pada saat malam.
pagi sampai sore memberikan yang namanya oksigen, membantu keselarasan alam semesta, dan dengan apa yang dihasilkan oleh si pohon, menjadi energi kehidupan bagi manusia dan hewan. Ucapkan terima kasihnya. Lalu ucapkan permintaan maaf bahwa kita banyak melakukan kerusakan terhadap alam, termasuk pohon tersebut. Ucapkan permintaan maafnya, ucapkan ho'oponopononya, I love you, I'm sorry, please forgive me, and I thank you. Lalu ucapkan permintaan. Dengan ini saya meminta tolong kepadamu, wahai pohon, untuk saya yang menjadi energi kehidupanmu bagi diri saya. Dia lakukan selama 3 bulan, dan 3 bulan pertama itu, apa yang terjadi? Itu yang bikin saya nangis waktu itu. Ibu itu kontak saya pada saat setelah 3 bulan melakukan, dia bilang bahwa dia melakukan cek ke rumah sakit, dan dokter memberikan kabar bahwa kanker payudaranya turun dari stadium 4 menjadi stadium 2,1. Yang tadinya sudah divonis, oleh uh, dokter, umurnya hanya tinggal 8 bulan, lebih dari 2 tahun, kalau nggak salah 2 tahun, ya lebih dari 2 tahun, dan masih berkumpul dengan anak cucunya di Australia. 3 bulan pertama turun stadiumnya sedemikian banyak, hanya dengan melakukan Ho'oponopono, meminta maaf, berterima kasih terhadap pohon, meminta maaf terhadap si pohon dan terhadap alam semesta, ambil tanggung jawab bahwa kita pun sudah ikut andil merusak alam semesta, dan dengan segala kerendahan hati meminta bantuan kepada si pohon dengan memeluk untuk diberikan energi, dibagi energi oleh si pohon, minta dibagi, ucapin ho'oponopononya terus sambil peluk. 3 bulan. Dan itu dia katakan sampai terakhir beberapa bulan yang lalu kontak saya sebelum putus kontak, itu tetap dia lakukan dimanapun dia berada. Dia pulang ke Indonesia, dia lakukan. Dia pulang, dia nengok ke anak-anak yang di Singapura, dia lakukan lagi. Dan sekarang terakhir kontak saya, dia di Australia, itu tetap dia lakukan. Karena dia merasa bahwa sangat terbantu dengan teknik ini. Jadi kalau kita mau melihat Ho'oponopono itu luas. Baru segini aja udah sangat banyak yang yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tentang bersyukur. Nah, sampai sini mungkin ada yang perlu Oh, apa namanya? dibacain Ada, ya Mas ya. Ada pertanyaan. ya, Oke, saya izin bacakan ya. oke, Ada pertanyaan dari Ibu Suryani. Apakah nyuguh itu sama dengan menjamu? Tadi kan ada statement tentang nyuguh. Nah, pertanyaannya, apakah nyuguh itu sama dengan menjamu? Itu Mas. ya, iya sama. Sama ya? Nyuguh, ya kan menjamu. Tapi kan di sini menjamu kan menjamu tubuh kita sendiri. Yes. Ya nggak masalah. Tamu kan juga kita suguh kan. Betul, betul. Datang Hanya tamu, ini
Kita eh, kasih makan, kasih minum, betul. Untuk ini ini gitu. ini soalnya apa kan ada ini kan bahasa Jawa ya Mas ya. Jadi dipastikan apakah bahasa Indonesianya artinya menjamu. Oke, Ya, terjawab ya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Lydia, apakah harus diucapkan atau bisa dibatin atau mengucapkan dalam hati? Ini mungkin pertanyaan dalam konteks apa? Mungkin Bu Lydia bisa open mic ini. Tadi udah dijelasin sama Mas Bagus, Bu. ya Udah, udah dijawab Ya. tadi Mbak. udah ya. Oke. Udah. Kemudian ada lagi Ibu Leana Pertiwi, izin tanya. Tadi Mas Bagus bilang Ho'oponopono bisa untuk healing, mental block sama apa ya? Urutannya tadi gimana? Oh, ini juga tadi sudah dibahas ya. Bisa yang Ya, healing, masalah. Nah, kemudian Ibu Susiana, kalau kesalahan yang orang lain buat, kita juga harus akuin ya. Belajar tekan ego nih, jadi lebih compassion. Gitu, ini iya. perlu Oke, kayaknya sudah senyum-senyum, berarti sudah oke ya. Kemudian ini dari Ibu Nuke, mohon dijelaskan frase-frase untuk healing, grounding, ini tadi sudah dibahas. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau bersyukur atas rasa sakit, apakah sama cara bersyukurnya? Sama. Bersyukur sehat berarti ya, tadi ya, saya sehat gitu ya Pak ya. Iya, sama. Yes, Mau oke. sakit, mau sehat sama. Ya, bersyukurnya saya diberi sehat gitu ya. Kemudian Ibu Rosmei dari MTS, maaf Mas Bagus. Maaf Mas, yang pertama tadi apa ya sebelum grounding dan healing? Tentang masalah Mem- mungkin ya. Pertama masalah. Memecah mental block atau menghancurkan belief negatif. Yes, oke. Thank you. Oh, ya, macam mental block ini sudah dijawab ini sama Ibu Fiona. Thank you, Fiona. Terus maaf Mas Bagus, ada pertanyaan dari Ibu Mina Wongso. Bagian mana, oh, bagian yang minta bantuan ke pohon tadi keputus kata-katanya. Apakah boleh diulang? Memberi persembahan ya, kalau nggak salah. Tadi memang ada Eh, putus sedikit Mas, ada satu dua kata yang keputus karena sinyal sih tadi. ya, jadi gini, sebenarnya kata-katanya itu bisa kita create sendiri. Yang paling penting, kita mengucapkan terima kasih kepada si pohon, ya. Mengucapkan terima kasih bahwa peran dari pohon tersebut adalah untuk menjaga keseimbangan alam. Dengan dia mengeluarkan oksigen dari pagi sampai sore, Ya, putus lagi sedikit ya. terima kasih atas apa yang sudah dia buat. Bahkan oksigen dan karbon dioksida yang sudah dia keluarkan itu juga menjadi bagian, menjadi energi kehidupan kita dan hewan. Nah, kita juga meminta maaf kepada dia bahwa banyak peran dari kita manusia ini yang merusak alam, merusak banyak pohon, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Kita akui bahwa kita banyak mempunyai peranan dalam melakukan perusakan. Nah, ucapkan permintaan maafnya. Minta maaf bahwa kita ikut andil dan kita bertanggung jawab terhadap banyaknya kerusakan alam. Kita minta maaf. Dengan segala kerendahan hati kita minta maaf. Karena pada saat kita meminta maaf terhadap si pohon tersebut, itu juga sama halnya, sama nilainya dengan kita meminta maaf terhadap Tuhan Sang Pencipta dan terhadap alam semesta. Nah, setelah kita minta maaf, nah, ya kita ucapkan bahwa apa? Kita minta bantuan. Dengan ini saya minta bantuan padamu dan lain sebagainya. Pakai bahasa yang enak, yang nyaman aja. Bahwa saya sedang sakit misalnya, saya minta bantuan energi kehidupan, energi apa namanya yang dapat membantu tubuh saya sesuai dengan apa yang memang saya butuhkan. Saya minta bantuan energi dari kamu. Nah, ucapin aja. Dan kata-katanya buat aja yang enak. Anggap kita bicara terhadap seseorang yang memang benar-benar eh, kita harapkan bantuannya. Jadi nggak perlu ada yang baku, yang bagaimana, tapi yang penting adalah tentang bagaimana kita meng-create batin kita. Satu, tentang syukurnya. Kedua, permintaan maafnya dan penyesalan kita. Ketiga, kita minta bantuan dengan segala kerendahan hati.
tolong bantu saya butuh dibantu. Saya sedang mengalami ini, tolong bantu saya. Terima kasih. I love you, I'm sorry, please forgive me, and I thank you. Jadi, apa namanya, kita nggak perlu create yang bagaimana-bagaimana, pokoknya yang nyaman aja, gitu. Apalagi, Ini pertanyaannya cukup mewakili orang Jakarta ini dari Bu Susiana. Jadi kalau mau say thank you sama pohon, amannya di mana ya di Jakarta ini yang tamannya udah jarang-jarang? Ada barangkali ada tips nggak Mas biar nggak dianggap aneh Kebun Raya Bogor? Pohon jodoh tuh yang dua gede. ya kalau kalau di Jakarta sih mungkin kita nggak usah peluk ya. Jadi ya kalau kita mungkin malu atau kita sungkan, takut kita lagi meluk pohon dilihatin orang, kita pegang aja, pegang pohon, nggak pakai alas kaki, ya. Tapi usahakan kaki kita itu menyentuh bukan perkerasan, dalam arti kata bukan konblok, bukan beton, tapi tanah. Nah, pegang aja pohonnya, kayak kita nyender aja, pegang, tuh kayak kita lagi kecapean kan, kadang-kadang suka begitu ke pohon tuh. Nah, udah pegang aja begitu, orang nggak akan melihat kita aneh. Jadi nggak usah jauh-jauh ke mana Kebun Raya Bogor, mahal di ongkos. Kebayang Mas Budi teman. Tapi itu energinya juga luar biasa. Kalau Ya, nggak atau bisa atau terlalu lama, atau bisa bersandar. ya. Nah, jadi bersandar ya apa benar-benar punggung kita kena di si pohon. Nah, udah sambil relax aja. Nah, cuma kalau bersandar itu harus satu hal lagi yang diaktifkan, yaitu apa? Energi cinta kasih. Karena pada saat bersandar itu body kita benar-benar nyatu sama dia. Nah, kalau kalau kita cuma nempelin tangan atau kita meluk, nah itu kan kita nggak nempel sepenuhnya. Nah, pada saat kita nyandar, nah di belakang kita itu kan saraf semua tuh. Nah, itu pada saat kita menyandar, punggung kita dengan pohon itu menyatu. Nah, kalau sanggup, keluarkan energi cinta kasih. Ini lebih powerful. Ini barusan Dok Rick nih ngingetin saya. Thank you, Dok Rick. Nah, Lanjut. lanjut, pertanyaan selanjutnya ya dari Ibu Leana. Izin saya mau cerita sedikit. Dulu pernah ikut meditasi Vipassana di daerah Puncak. Saat break saya senang grounding dan peluk-peluk pohon. Tapi terus teman saya bilang pohon itu auranya nggak bagus. Lah kita tahu cocok atau enggaknya aura pohon-pohon atau grounding gimana ya? Uh, Kadang banyak semut di pohon, tambahan. kalau kalau semut, iya. Nah, mungkin kita harus hindarin. Tapi kalau dibilang pohon itu auranya negatif, saya bingung. Pohon kan nggak punya emosi secara nyata. Dan dia adalah makhluk ibaratnya makhluk kelas 3. Dia hanya diberi kuasa energi. Yes. Tidak diberi kuasa hidup dan tidak diberi kuasa apa namanya untuk bersuara. Hidup itu pikiran. Jadi pohon kalau gini. Oke, ini jadinya saya buka lagi. Manusia itu diberi 3 kuasa, yaitu apa? Energi, pikiran, dan eh, apa namanya suara. Hewan cuma punya 2, suara dan energi. Pikiran hewan tidak sempurna. Pohon hanya punya energi. Nah, sekarang kalau dibilang energi pohon ini negatif, dari mana? Kok kita menjudge? Kalaupun ada penunggunya,
Saya yakin 1.000.000% seandainya kita tidak berpikir macam-macam, penunggunya pun tidak akan macam-macam. Saya yakin kita bisa terganggu oleh hal seperti itu. Balik lagi, kalau kita melihat prinsipnya, kita ngizinin nggak? Kita akan kena seperti itu kalau kita ngizinin. Kalau kita nggak ngizinin, ya nggak akan kita bisa kena macam-macam. Apalagi kalau kita pada saat kita peluk pohon, kita kirimkan energi cinta kasih. Mereka malah senang. Yes. Nah, jadi, sorry, jangan menjudge kalau tidak tahu, kalau tidak paham. Dan buat saya, pohon, buat saya nggak ada energi negatifnya. Karena apa? Secara apa namanya? Secara kemampuannya aja, dengan dia bisa mengeluarkan dua hal yang bertentangan dengan proses asimilasinya dia, pagi ke sore mengeluarkan oksigen, sore ke pagi mengeluarkan karbon dioksida. Ini kan suatu kemampuan yang luar biasa dari alam semesta, di mana dia menjaga keseimbangan. Jadi negatifnya di mana? Sorry, kalau saya tidak setuju dengan kata-kata itu. Jadi eh, jangan diaminin deh. Yakin aja, semua makhluk di sekitar kita baik adanya. Mau yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Semua baik adanya. Amin. Negatif cuma ada di sini. Gitu. Oke, terjawab ya. Ini terima kasih Mas. Ya, setuju. Saya izin ya Mas berbagi sedikit gitu tentang pohon. Jadi pengen cerita sedikit aja. Jadi selama Ya, 20 tahun saya mendalami tentang uh, essence dari bunga, energinya ya. Memang kerjaan saya ngambil energi dari pohon dan bunga selama hampir 20 tahun, karena saya mulai dari tahun 2004. Itu tidak pernah ada satu tanaman pun yang energinya buruk. Tidak pernah ada. Semua itu ada manfaatnya. Hanya manfaatnya beda-beda gitu ya. Ada manfaat untuk level spiritual, mental, emosi, fisikal. Dan pohon dan bunga itu hanya satu-satunya medisin yang bisa bekerja di 4 level. The only one. nah, Jadi mungkin saya sharing sedikit gitu ya. Kasihan tuh disalahpahami ya. Pohon-pohon kayaknya nggak rela banget disalahpahami gitu loh. dijudge lagi. Ya, dijudge lagi karena itu sudah bantu banyak ratusan ribu orang ya sampai hari ini gitu kan, banyak sekali terbantu. Oke, ya nanti itu kita bahas di level lainnya. Ini kan ceritanya tentang Ho'oponopono, itu cerita tentang flower healing nanti. Oke, ada lagi yang bertanya, coba ya. Thank you Mas Bagus ya, 4 level itu ya, spiritual, mental, emosi dan fisikal. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya lanjutin sedikit nih. Ya, oke, lanjut. Oke. Nah, ini adalah tentang kita kan membahas tentang bagaimana kita berlatih Ho'oponopono ya. Tadi udah tentang syukur, tentang apa namanya, tentang frasa kita sudah bahas. Nah, kalau nafas, saya rasa pakai cara yang memang kita pahami aja dulu. Nah, cuma saya bisa kasih satu latihan nafas simpel aja ya. Kita kan tarik nafas, buang nafas. Nah, untuk kita berlatih Ho'oponopono, nah kita bisa berlatihnya begini. Tarik nafas, tahan, buang, tahan. Tarik, tahan, buang, tahan. Nah, itu kan 4 ya. Tarik, tahan, buang, tahan. Nah, jadi pada saat menarik, ucapkan I love you. Pada saat menahan, ucapkan I am sorry. Pada saat membuang, ucapkan please forgive me. Pada saat menahan terakhir, ucapkan
thank you. Ulang aja terus. Ini yang simpel aja. Saya belum bisa kasih yang namanya nafas H, karena kalau di Ho'oponopono itu nafasnya nafas H dengan dengan mudra ya, mudranya Ho'oponopono itu begini ya, infinity. Nah, itu nanti dulu deh. Next kita bagikan. Nah, jadi nafas simpel aja dulu. Tarik nafas, I love you. Tahan nafas, I am sorry. Buang nafas, please forgive me. Tahan nafas, thank you. Nah, ini tentang nafas, yang sederhana aja dulu. Nah, lalu yang bisa kita latih lagi. Nah, ini banyak loh hari ini kita kupas. Nah, yang bisa kita latih lagi adalah melihat biru. Kenapa melihat biru? Biru, kalau kita melihat warna biru di langit, rasanya kan nyaman. Biru juga melambangkan kedalaman. Nah, pada saat kita melihat langit warna biru, yang tergambar adalah betapa luasnya alam semesta ini. Betapa besarnya Sang Pencipta dan lain sebagainya. Nah, Ho'oponopono berkaitan dengan warna biru. Nah, jadi mulai berlatih pada saat kita nyetir mobil nih. Coba mulai dari sekarang, selama ini kita buat teman-teman yang sudah pernah ikut ikut kelas saya yang sederhana-sederhana itu sudah paham nih tentang melihat biru. Tapi untuk teman-teman yang baru kali ini, nah coba mulai sekarang kalau lagi nyetir atau kita lagi duduk di samping atau kita lagi jadi penumpang, coba tengok kiri kanan dan depan. Cari warna biru. Mau biru muda, mau biru tua, silakan. Cari warna biru. Setiap melihat warna biru, ucapkan, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Lama-lama, teman-teman akan melihat bahwa warna birunya nggak karuan banyaknya. Nah, ini adalah tentang apa? Ini adalah tentang kita membangkitkan kesadaran diri kita bahwa sebenarnya Tuhan Sang Pencipta itu memberikan banyak sekali kebaikan yang kita selama ini tidak lihat. Selama ini kita banyak dibutakan oleh masalah, banyak dibutakan oleh hal-hal yang mengganggu hidup kita. Kita tidak melihat kebaikan dari Tuhan. Kita tidak melihat berapa banyak yang sudah diberikan. Yang kita lihat adalah rasa sakit, penderitaan, kesengsaraan. Yang kita lihat adalah itu. Nah, kita mulai melatih. Kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mulai melihat susunan dari apa yang sudah diberikan oleh Tuhan itu sebenarnya ternyata yang baik itu banyak sekali. Nah, jadi mulai melihat biru. Ini latihan melihat biru. Cari warna biru di sekeliling kita. Saat ini juga sekarang, cari aja warna biru. Pasti dapat dari yang tadinya nggak kita perhatikan. Saat ini coba, sekeliling teman-teman duduk nih. Saat mendengarkan Zoom ini. Lihat sekeliling. Pasti ada warna biru. Nah, mejaku penumpang laptop nih warnanya biru. Nah, jadi mulai kita latihan melihat biru di luar. Logo Zoom warna biru. I love you ya. Nah, jadi kita mulai nih. Pada saat kita keluar, lihat langit biru. Nah, kita mandi dan lain sebagainya di kamar kita lihat warna biru. Mulai nanti keluar rumah kita lihat lagi warna biru. Ini sebenarnya meditasi biru. Jadi, meditasi biru adalah tentang bagaimana kita mulai membuka mata, membuka kesadaran kita tentang kebesaran Tuhan.
Ucapkan I love you, I'm sorry, please forgive me, nah thank you. Nah, jadi seperti yang tadi yang pertama kali saya bahas, I love you, I'm sorry, please forgive me, nah thank you adalah tentang saya sebagai pribadi kepada Tuhan. Karena memang 4 frasa yang pertama ini adalah tentang saya sebagai manusia, kita sebagai manusia terhadap Tuhan, terhadap Sang Pencipta. Nanti mulai frasa yang kelima dan seterusnya, itu adalah tentang Tuhan terhadap saya, terhadap kita. Tapi itu nanti, itu masih jauh. Kita latihan dulu yang ini aja. Ini aja belum terkupas semua, gitu. Nah, jadi saya terhadap Tuhan. Kita lihat kebesarannya. Kita syukuri pemberiannya. Kita terima dengan sukacita hal terbaik yang sudah diberikan. Jangan dihitung-hitung. Nah, ini meditasi melihat biru. Nah, yang terakhir, ini teman-teman lakukan secara rutin, ya. Dan tolong jangan pernah putus. 108 Ho'oponopono. Nah, jadi I love you, I'm sorry, please forgive me, no thank you. 108 kali dalam satu momen. Misal mau tidur, duduk, ya. Kalau yang Katolik itu ngitungnya, itu membahas inside out, ya, itu pas. Nah, kalau yang Katolik itu ngitungnya bisa pakai rosario, ya. Rosario itu lingkaran dalamnya itu ada 54. Dikali 2 itu 108. Nah, kalau mau pakai tangan bisa, ya. 9 kali 12 kan 108. Nah, 9 ini kan ada 3 buku nih. Ini ada 3 buku, ini ada 3 buku, ya. Jadi ini kalau 3 kali 3 9, ya. I love you, I'm sorry, please forgive me, no thank you, terus 2, 3, terus sampai 9. Nah, begitu sudah selesai 9, pegang 1. Nah, di sini 1, 2, 3 kali 4, 12. Jadi, ya, 12 kali 9, 108. Nah, kalau mau pakai jari. Paling gampang memang kalau pakai tasbih, ya. Cuma kalau tasbih yang agama lain saya nggak tahu jumlahnya. Nah, tapi lakukan 108 Ho'oponopono ini dalam satu momen selama minimal 21 hari. Minimal. Lebih banyak, lebih baik. Lebih banyak, lebih bagus. Dan jangan kaget. Begitu nanti kita melakukan, sudah melewati hari ke-21, biasanya akan ada momen-momen hal-hal baru yang akan kita bisa dapatkan. Dan biasanya adalah hal positif. Karena apa? Begitu kita mulai dapat meminta maaf terhadap diri kita sendiri, bahwa kita sudah melakukan sesuatu kekeliruan terhadap hidup kita, perbaikan akan sedikit demi sedikit muncul. Nah, jadi ini beberapa hal yang bisa saya bagikan buat teman-teman berkaitan dengan kita berlatih Ho'oponopono, ya. Tadi ada tentang syukur, napas sederhana tadi, meditasi biru, dan 108 kali Ho'oponopono dikali 21 hari. Nah,
Di luar dari yang 108 Ho'oponopono yang dikali 21 hari, sepanjang hari, sepanjang hari, kita boleh pakai kapanpun, dalam saat apapun, sambil nyikat kamar mandi, sambil masak, mau sambil ngapain, bahkan sambil nyetir pun nggak masalah. Lantunin aja Ho'oponopono. I love you, I'm sorry, please forgive me, nah thank you. Apalagi sambil ngeliat biru. I love you, I'm sorry, please forgive me, nah thank you. I love you, I'm sorry. Terus lantunin. Ada satu testimoni dari teman dan saya anggap ini adalah suatu hal yang luar biasa yang buat saya suatu hal yang benar-benar apa namanya menjadi kebesaran Tuhan dengan kita melakukan Ho'oponopono. Jadi ada satu klien dan sekarang sudah menjadi teman kita sama-sama belajar Ho'oponopono. Dia terjebak di satu tempat ya di luar negeri. Ya, ya mungkin bahasanya adalah dia dijual ya. Nah, selama dia mengalami hal tersebut, setiap hari sepanjang dia sadar, dia mengucapkan, I love you, I'm sorry, please forgive me, nah thank you. I love you, I'm sorry, please forgive me, nah thank you. Terus dia ucapkan. Apa yang terjadi? Selama dia di tempat tersebut, dia tidak dapat dia apa-apain, sampai orang yang punya tempat tersebut bertanya sama dia, punya ilmu apa dan lain sebagainya, dia menyatakan bahwa dia tidak punya ilmu apapun, yang dia punya hanya ilmu pengobatan, dan dia memang pengen belajar pengobatan, tapi dia terjebak di tempat tersebut, sampai akhirnya dia diusir. Karena yang punya tempat tersebut, yang membeli dia, tidak dapat menyentuh dia. Dan dia apa namanya sharing kepada saya setelah bisa pulang ke Indonesia. Saya sangat bersyukur. Bukan karena saya dia selamat, bukan. Tapi Tuhan dan alam semesta memberikan keselamatan kepada dia melalui Ho'oponopono yang memang dia pahami. Dan saya bersyukur. Jadi betapa powerfulnya Ho'oponopono pada saat kita dapat kita menjalankannya. Tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Mau bagaimana kita memproyeksikan apa yang kita pelajari ini. Mau nggak kita latih? Mau nggak kita lakukan sehari-hari sebagai pembiasaan untuk kita mengejar kesadaran diri kita? Untuk kita bisa melakukan penerimaan terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita memperbaikinya untuk menjalani hidup yang lebih baik. Semuanya kembali kepada teman-teman. Dan terakhir, sebelum saya akhiri, ada mungkin ini perlu dicatat ya. Ini ada perlu dicatat bahwa dalam apa namanya, yang perlu dicatat adalah dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari ada tujuh rasa utama yang kita harus kelola dengan baik dan benar. Ya, 7 rasa utama itu adalah ingin, senang, susah, jengkel. Ini 4 yang pertama. Ya. Jangan ingin, jangan senang, jangan susah, jangan jengkel. Kenapa jangan? Karena biasanya orang kalau punya ingin terlalu menggebu-gebu, biasanya merusak. Makanya dikatakan jangan ingin. Boleh punya ingin, tapi jangan keterlaluan ingin. Contoh, pengen sepatu Belly, harganya 3 juta. Gaji setiap bulan cuma misalnya 1,5 juta nih. Sorry to say, 1,5 juta.
gaji 3 juta, pengen sepatu Belly harga 3 juta. Akhirnya apa? Bohongin majikan. Kan jelek, terlalu ingin. Atau pengen tas Hermes yang sekian ratus juta. Akhirnya nipu sana, nipu sini, hutang sana, hutang sini. Terlibat hutang. Cuma karena terlalu ingin. Jadi, itulah jangan ingin. Nah, berlanjut. Jangan ingin, jangan senang, berarti jangan terlalu bersenang-senang. Senang boleh, tapi terlalu bersenang-senang jangan. Karena orang yang terlalu bersenang-senang biasanya stroke. Oke. Yang ketiga, jangan susah. Karena yang terlalu bersusah hati juga biasanya sakit. Dan jangan jengkel. Karena orang yang menyimpan kejengkelan biasanya darah tinggi dan penyakit lain. Jadi, ini 4 yang pertama. Ya, tolong dicatat. Jangan ingin, senang, susah, jengkel. Kalau mulai bisa mengelola yang 4 ini, tingkatkan dengan 3 yang berikutnya. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan memiliki. Takut boleh, tapi jangan terlalu takut. Karena begitu kita terlalu takut, yang ada apa? Kita mengelola pikiran takut itu di sini. Dan memorinya kita simpan. Akhirnya yang datang adalah hal yang kita takutkan. Orang pinjam uang nih sama kita. Terus kita takut, wah balikin nggak ya? Udah menjelang tanggal janjiannya nih. Balikin nggak ya? Terlalu takut. Akhirnya apa? Nggak balik duitnya, mundur. Atau malah ngilang. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan memiliki. Nah, ini semua adalah tentang pengelolaan pikiran dan perasaan. Nah, ini adalah yang terakhir bisa saya kasih malam hari ini, bahwa dengan ini semua, kita melatih Ho'oponopono, yang merupakan proses pengampunan diri kita sendiri, untuk kita akhirnya bisa menerima banyak hal dalam hidup kita, untuk kita akhirnya kita bisa menikmati dan menjalani hidup dengan lebih baik, dengan lebih selaras, dengan lebih nyaman, dan kita dapat meraih apa yang memang kita inginkan dalam kehidupan ini. Nah, jadi kurang lebih itu malam hari ini yang bisa saya sharing buat teman-teman.